teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi bahasa figuratif atau figurative language. Bahasa figuratif adalah suatu bentuk penggunaan bahasa yang bahasanya dan penataan strukturnya atau urutan kata menyimpang dari pemakaian biasa atau baku dengan tujuan mencapai efek keindahan atau estetis. Salah satu penyimpangan yang paling dominan adalah penyimpangan makna, karena makna yang dituju bukanlah makna aktual atau denotatif, melainkan makna kias atau konotatif. Figurative language atau bahasa figuratif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu figures of thought dan figures of speech. Namun di video kali ini kita akan fokus untuk membahas figures of thought atau yang biasa disebut dengan gaya bahasa. Pasti teman-teman sudah nggak merasa asing ya dengan materi yang satu ini, karena sejak duduk di bangku SMP, kita sudah dikenalkan dengan materi gaya bahasa atau majas. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang lebih dalam, teman-teman udah tahu belum sih apa sebenarnya pengertian dari majas? Pemajasan atau bahasa kias merupakan teknik pengungkapan bahasa, penggaya bahasaan, yang maknanya tidak merujuk pada makna harfiah kata-kata yang mendukungnya. Makna yang ditunjuk adalah makna yang ditambahkan atau makna yang tersirat, makna kias, makna konotasi, atau the second order semiotic system. Makna yang sebenarnya dituju harus dicari di luar makna konvensional, makna tersurat, makna aktual, makna denotasi, atau the first order semiotic system. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis majas. Majas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu majas perbandingan dan majas pertautan. Majas perbandingan dibagi menjadi empat, yaitu ada simile, metafora, personifikasi, dan alegori. Sedangkan majas pertautan dibagi menjadi dua, yaitu majas metonimia dan majas sinekdok. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan atau persamaan adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain melalui kesamaan ciri antara keduanya. Kesamaan itu misalnya berupa ciri fisik, sifat, sikap, keadaan, suasana, tingkah laku, dan sebagainya. Dalam majas perbandingan, terdapat tenor yang artinya sesuai yang dibandingkan, dan juga terdapat vehikel, yaitu sesuatu yang menjadi pembandingnya. Contoh dari majas perbandingan yaitu langit bagai kain tetoron yang warna biru. Kata langit sebagai tenor dan kain tetoron yang warna biru sebagai vehikel. Dalam majas perbandingan terdapat simile, yaitu mempergunakan kata-kata pembanding langsung atau eksplisit antar dua hal yang berbeda. Dapat berupa benda, fisik, aksi, perbuatan, atau perasaan. Contoh kata pembandingnya yaitu seperti, bagaikan, bagai, sebagai, laksana, mirip, bak, seumpama, serasa, dan sebagainya. Yang kedua ada majas metafora. Majas metafora merupakan majas perbandingan antara dua hal yang bersifat tidak langsung atau implisit. Dalam majas metafora, hubungan antara sesuatu yang dinyatakan pertama atau yang dibandingkan dengan sesuatu kedua atau sebagai pembandingnya bersifat sugestif. Secara semiotik, hubungan antara yang dibandingkan dengan pembandingnya masih tetap berkaitan. Contohnya, pada ungkapan hatinya putih, merupakan majas metafora
karena kata putih biasanya dihubungkan dengan warna benda konkret, seperti kertas putih, sehingga tidak lazim dilekatkan dengan kata hati. Dalam ungkapan hatinya putih, dapat dipahami secara asosiasi bahwa putih merujuk pada makna bersih. Selanjutnya ada majas personifikasi. Bentuk majas yang memberi sifat benda mati dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sifat yang diberikan itu sebenarnya hanya dimiliki oleh manusia dan tidak untuk benda-benda atau makhluk. Dan pada benda bisa berupa ciri fisik, karakter, sifat, tingkah laku, perasaan, pikiran, dan sebagainya. Contoh, di atas sana rembulan yang cantik bagaikan bidadari itu tersenyum manis kepadaku. Sedang di sekitarku berdiri angin malam yang genit ini sibuk bermain-main dengan rambutku. Selanjutnya ada majas alegori. Majas alegori masuk pada kategori majas perbandingan yang mencakup keseluruhan makna teks. Majas alegori dapat diwujudkan melalui ungkapan metafora yang membandingkan sesuatu atau karakter, semangat, aktivitas dengan cerita lain sebagai pembandingnya. Contoh dari majas alegori adalah puisi berjudul Teratai karya Sanusi Pane yang merupakan persembahan cerita perbandingan tentang sosok Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada majas pertautan. Majas pertautan adalah majas yang di dalamnya terdapat unsur pertautan, pertalian, penggantian, atau hubungan yang dekat antara apa yang dituturkan secara konkret dan apa makna sebenarnya yang dimaksudkan. Majas metonimia. Majas metonimia merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya pertautan atau hubungan yang dekat antara kata-kata yang disebut dan makna yang dimaksudkan sesungguhnya. Dalam majas metonimia, hubungan itu bisa berupa penemu untuk hasil temuannya, pemilik untuk barang yang dimilikinya, akibat untuk sebab atau sebab untuk akibat, atau isi untuk kulitnya, atau wadah untuk isinya. Contoh majas metonimia yang pertama, kita tak tahu kemana pulang malam ini. Atau barangkali hanya dua sepasang sepatu kita, bergegas dalam kabut. Contoh yang kedua, ia suka membaca Khayyam, artinya ia suka membaca buku-buku karya Umar Khayyam. Yang terakhir, ada majas sinekdok. Majas sinekdok adalah sebuah ungkapan dengan cara menyebut bagian tertentu yang penting dari sesuatu itu untuk mewakili sesuatu itu sendiri. Dalam majas sinekdok terdapat pras pro toto dan totum pro parte. Pars pro toto merupakan pola penyebutan sebagian atau bagian tertentu untuk mewakili keseluruhan. Contohnya, dari jemariku yang papa, kau pun menjelma secara gaib, wahai urani malam. Sedangkan totum pro parte merupakan pola penyebutan sesuatu secara keseluruhan, namun sebenarnya hanya untuk menyatakan sebagian atau bagian penting dari sesuatu itu sendiri. Nah, itu dia materi yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Thank you for watching and see you soon.